Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Putri Listidiev dengan NIM 1908105070 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika semester 5, kelas B. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa SMP terhadap Pembelajaran Daring pada Materi Statistika Mata Pelajaran Matematika. Langsung saja ke videonya. Yang pertama ada latar belakang. Pada latar belakang, kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hal penting yang dilakukan oleh setiap manusia. Kegiatan belajar mengajar tersebut dilakukan dari masih bayi hingga tutup usia dengan tujuan untuk menjadi bekal dalam perkembangan kehidupan yang akan dijalaninya. Proses kegiatan belajar mengajar setiap orang itu berbeda-beda, sebab setiap orang mempunyai kemampuannya masing-masing untuk menangani kesulitan belajar yang dialaminya. Oleh karena itu, proses belajar mengajar berperan penting untuk mengetahui kesulitan apa saja yang sedang dialami seseorang. Hambatan yang biasa terjadi pada siswa dalam kegiatan belajar mengajar yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Kesulitan belajar harus diketahui sejak dini supaya didapat solusi yang tepat untuk menangani kesulitan belajar tersebut. Pada masa pandemi seperti saat ini, kesulitan belajar daring pasti dialami oleh setiap pembelajar. Kesulitan belajar daring pun dialami oleh siswa SMP. Kesulitan yang dialami siswa SMP tersebut yaitu kesulitan belajar daring pada materi statistika. Statistika itu sendiri merupakan bagian dari matematika yang mencakup mean, median, dan modus. Materi statistika pada SMP merupakan materi paling utama untuk mendapat materi statistika selanjutnya yang ada pada SMA maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya sebagai penulis ingin membantu dengan mencari tahu seperti menganalisis kesulitan belajar daring apa saja yang dialami siswa SMP ketika belajar statistika. Dari beberapa pemaparan tersebut, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesulitan belajar daring yang dialami oleh siswa SMP, terutama dalam materi statistika, sehingga saya akan melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa SMP terhadap Pembelajaran Daring pada Materi Statistika Mata Pelajaran Matematika. Yang kedua ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang akan saya bahas yaitu kesulitan belajar daring pada siswa SMP materi statistika mata pelajaran matematika yang sering diabaikan dan berdampak buruk pada pemikiran siswa yang selalu menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang membosankan, pelajaran yang sulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada pertanyaan penelitian. Berdasarkan pernyataan masalah terkait kesulitan belajar daring pada materi statistika untuk siswa SMP, maka didapat pertanyaan penelitian berikut. Bagaimana sih kesulitan pembelajaran daring terhadap materi statistika mata pelajaran matematika yang dialami siswa SMP? Selanjutnya pada bab 2 ada tinjauan literatur. Yang pertama ada tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual dari penelitian ini adalah pengaruh serta kesulitan pembelajaran daring terhadap materi statistika pada siswa SMP. Penelitian ini
akan membahas tentang pengaruh pembelajaran daring terhadap materi statistika serta kesulitan apa saja yang dialami siswa SMP dalam kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya yang kedua ada tinjauan teori. 1. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang berlangsung secara online melalui platform digital seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meeting, Zoom, dan lain sebagainya. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, atau dengan kata lain, pembelajaran daring dapat dilaksanakan secara fleksibel. Pada masa pandemi seperti saat ini, pembelajaran daring sedang dilakukan di seluruh sekolah serta perguruan tinggi. Pembelajaran daring merupakan kegiatan alternatif pengganti pembelajaran tatap muka di sekolah. Seiring bertambahnya kasus COVID-19, maka pembelajaran daring akan terus dilaksanakan pada tiap-tiap sekolah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Pembelajaran daring sama halnya seperti pembelajaran tatap muka di sekolah yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada kelebihan pembelajaran daring. 1. Melatih kemandirian siswa untuk belajar sendiri di rumah. Yang kedua, siswa dilatih untuk menguasai teknologi informasi untuk sarana dan prasarana pembelajaran daring. Yang ketiga, waktu pelaksanaan yang lebih fleksibel. Yang keempat, tempat pelaksanaan yang lebih fleksibel. Yang kelima, dapat diakses dengan mudah oleh siapapun seperti guru, siswa, orang tua siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, susahnya sinyal bagi siapapun yang tinggal di daerah pelosok seperti pedesaan, pegunungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak semua guru atau siswa dari keluarga kalangan atas yang memiliki alat komunikasi yang canggih seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman materi. Yang keempat, kurangnya interaksi antar guru dan siswa. Yang kelima, kurangnya pengawasan guru terhadap siswa saat pembelajaran daring maupun ujian daring. Yang ketiga ada statistika matematika. Statistik sering disebut dengan kumpulan angka yang disajikan dalam bentuk tabel ataupun disajikan dengan diagram atau grafik. Statistik berasal dari kata state, yaitu negara. Kenapa statistik disebut dengan negara? Statistik selalu dipakai untuk keperluan negara. Oleh karena itu, statistik disebut dengan negara. Keperluan negara tersebut meliputi berbagai bidang, sehingga muncul istilah statistik yang penggunaannya disesuaikan dengan cakupan datanya. Statistika yaitu materi matematika yang mencakup mean, median, serta modus. Menurut Mendenhall menyatakan bahwa statistik yaitu salah satu bidang sains yang mana ada hubungannya dengan ekstraksi informasi pada sebuah data numerik dan dipakai untuk membuat keputusan pada suatu populasi yang mana data tersebut didapatkan. Selanjutnya ada tinjauan riset terdahulu. Adapun tinjauan hasil penelitian terdahulu yang diambil berdasarkan Jurnal Pendidikan Sains, Sosial, dan Agama, serta Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika. Yang pertama,
berdasarkan Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Agama, didapat tinjauan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa berdasarkan analisis angket, kesulitan belajar matematika dari seluruh siswa, bahwa kesulitan belajar matematika siswa dengan pembelajaran daring ada pada kategori cukup dan tinggi. Dengan rincian, 7 orang siswa memiliki tingkat kesulitan belajar kategori cukup dan 3 orang siswa memiliki tingkat kesulitan belajar dengan kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara, siswa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran daring dan lebih suka melakukan pembelajaran secara langsung. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran daring kurang efektif dibandingkan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran daring memberi dampak yang cukup besar terhadap pembelajaran matematika, materi statistika. Dengan diadakannya pembelajaran daring, membuat siswa menjadi bosan, yang berakibat pada kegiatan belajar mengajar tersebut. Jika dimungkinkan, untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung, sebaiknya pembelajaran dilakukan secara langsung atau tatap muka di sekolah. Kemungkinan dengan diadakannya pembelajaran secara langsung, maka kesulitan belajar statistika pada siswa dapat berkurang. Yang kedua, berdasarkan Jurnal Cendekia, Jurnal Pendidikan Matematika, didapat tinjauan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis kesulitan siswa dalam mengerjakan soal pada pokok bahasan statistika, bahwa kesulitan terbanyak yang dikerjakan oleh siswa berada pada indikator menentukan nilai rata-rata dari suatu data dengan persentase kesulitan 80%. Lalu pada indikator menganalisis suatu data dengan persentase kesulitan 83% yang termasuk kategori tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa mengerjakan soal mean atau rata-rata dikatakan lebih sulit dibandingkan soal median atau modus. Dengan banyaknya siswa dengan kesulitan dalam mengerjakan mencari mean, maka dibutuhkan media pembelajaran yang sesuai dengan statistika. Media pembelajaran tersebut dapat membantu kesulitan belajar siswa. Begitupun dengan menganalisis suatu data. Berdasarkan peninjauan hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan belajar statistika secara daring. Kesulitan belajar tersebut mencangkup kesulitan dalam mengerjakan soal statistik seperti menentukan mean atau rata-rata. Maka sangat diperlukan bahan ajar matematika yang cocok untuk diaplikasikan dalam pembelajaran daring. Selain itu, metode pembelajaran yang pas juga sangat diperlukan supaya siswa tidak merasa jenuh atau bosan atau mengantuk selama pembelajaran daring berlangsung. Guru diharapkan dapat membuat kelas menjadi hidup dengan adanya media pembelajaran serta metode pembelajaran yang baru dan sesuai. Selanjutnya pada bab 3 ada desain dan metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Di sini akan digunakan pendekatan kuantitatif pada penelitian. Menurut Sugiono, dalam bukunya menyatakan bahwa di mana pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan hasil dari informasi yang faktual dan terpercaya. Pengumpulan data tersebut memakai instrumen penelitian dan analisis data
tanpa membuat perbandingan variabel pada sampel yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada metode penelitian. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Yuliza, pada tulisannya menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, serta mencari hubungan variabel yang lainnya. Sedangkan menurut Sugiono, dalam bukunya menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini akan dilakukan secara online dengan populasi penelitiannya yaitu siswa SMP kelas 9 yang sudah belajar materi statistika secara daring, serta sampel pada penelitian ini diambil dari beberapa sekolah yang ada di Bekasi. Menurut Sugiono, dalam bukunya menyatakan bahwa teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel random sampling atau sederhana, karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan setara yang ada dalam populasi tersebut. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan yaitu wawancara dan angket. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket yang berisi pertanyaan tentang kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Angket yang digunakan guna mengutarakan kesulitan belajar seperti apa sih yang dirasakan oleh siswa selama pembelajaran statistika secara daring. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.